pagi. Sate pagi hari ini bertemakan lukisan si anak hilang. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Pernah sebuah poster lukisan kembalinya si anak hilang, karya Rembrandt, saya gunakan di kelas didaktik di STT Jakarta. Peserta diminta mengamati tiap detail, kontras, aksentuasi, dan ekspresi di gambar itu. Setelah tiap orang mendapat giliran menyatakan pengamatannya, kelas dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai si bungsu, si sulung, dan si bapak. Mereka bebas menyatakan pendapat tanpa komentar benar atau keliru. Ini merupakan peralatan penggunaan prinsip-prinsip didaktik untuk menganalisis, merestruktur, dan mendeskripsikan perikop yang bersangkutan. Di sini tidak akan diceritakan jalannya pelajaran, tetapi apa yang terdapat dalam lukisan itu, Rembrandt menggabungkan 2 adegan berbeda dari perumpamaan anak hilang, yakni adegan si bapak memeluk si bungsu dan adegan reaksi si sulung. Rembrandt berimajinasi bahwa si sulung hadir pada saat si bungsu bertelut di kaki si bapak. Pusat lukisan bukan terletak di tengah, melainkan di bagian kiri. Ini bagian yang paling bercahaya. Si bapak berdiri terbungkuk dan kedua tangannya memegang pundak si bungsu yang sedang bertelut dan memeluk paha si bapak sambil mendekapkan mukanya ke perut si bapak. Di bagian kanan berdiri si sulung dengan perawakan tinggi besar. Ia menatap tangan si bapak yang sedang memegangi bahu si bungsu. Di bagian tengah tampak beberapa orang, namun samar-samar. Mereka terkesan sengaja disamarkan oleh pelukis. Akibatnya bagian tengah itu merupakan kegelapan dan kekosongan. Sekarang, baiklah kita cermati detail ketiga pelaku cerita itu sambil berusaha menduga bahasa tubuh mereka. Si bungsu bagaikan gambar 3 dimensi. Yang paling menjorok ke mata kita adalah telapak kaki si bungsu. Telapak itu tampak oleh kita karena ia bertelut membelakangi kita. Satu kaki bersandal usang dengan sol yang mengelupas. Kaki lain terlepas dari sandal dan telapaknya melepuh karena lecet. Ia berbalut pakaian sekadar menutup badan dengan ikat pinggang berupa seutas tali. Pakaiannya lusuh berwarna coklat kusam. Kepalanya botak dan basah. Si bapak, ia tampak rentang dan berjanggut lebat, berdiri membungkukkan badannya yang lemah, menatap si bungsu yang bertelut di kakinya. Matanya picek atau terpicing dan terkesan agak buta. Raut wajahnya lega dan teduh. Bajunya anggun bersulam benang emas dan jubahnya merah tua. Yang mencolok adalah kedua tangannya yang sedang memegang bahu si bungsu. Kedua tangan itu berbeda. Tangan kirinya tampak lebar, besar, dan kuat. Kelima jarinya gemuk dan berotot. Tangan ini tampak sedang menekan secara kokoh. Sebaliknya, tangan kanannya kecil, lembut, dan tidak berotot.
Tangan ini terkesan sedang membelai. Si sulung, ia berdiri tegak, kaku dengan tangan terlipat sambil memegang tongkat panjang, mengenakan jubah merah dan ikat kepala. Janggutnya lebat dan raut wajahnya serius. Ia tampak sebagai seorang perfeksionis, berdisiplin, dan otoriter. Kedua bibirnya dikatupkan erat-erat, terkesan menahan perasaan dan sedang berpikir dalam-dalam. Seorang seniman tidak pernah memberi arti tafsir atau memoralisasi pesan. Kitalah yang harus menafsirkan dan memberi makna. Apa gerangan maksud Rembrandt dengan detail-detail itu? Arti gambar si bungsu. Mengapa ia gundul? Mungkin itu status seorang narapidana yang digunduli sebagai tanda kehilangan martabat. Atau barangkali itu penggambaran seorang bayi yang memang lahir dalam keadaan gundul. Mengapa basah? Oleh karena semua bayi terlahir basah berlendir. Mungkin ini simbol kelahiran kembali. Ia mendapatkan mukanya di perut si bapa. Mungkinkah ini lambang kerinduan untuk masuk kembali ke dalam rahim ibu dan menerima kehangatan kasih sayang? Arti gambar si bapa. Mengapa tangan kirinya besar dan kasar sedangkan tangan kanannya kecil dan lembut? Mungkin si bapa itu adalah simbol interaksi unsur ayah dan ibu, maskulin dan feminin. Bukankah gambaran itu juga dipakai oleh Alkitab dalam menggambarkan Allah? Arti kata si sulung, bibir yang dikatupkan rapat-rapat dan raut berpikir dalam-dalam, mungkin menggambarkan konflik batin atau situasi pengambilan keputusan yang serba salah. Perumpamaan ini adalah tentang seorang ayah dengan dua putra. Namun kelirulah jika kita mempersempitnya menjadi hubungan internal keluarga. Perhatikan bahwa konteks perikop Lukas pasal 15 ayat 11 dan 32 ini terdapat di luar perikop, yaitu di ayat 2. Pemicu lahirnya perumpamaan ini adalah kritik para pemuka agama kepada Yesus yang dianggap terlalu lunak dan serba boleh terhadap orang-orang yang dicap kurang bersusila. Para pemuka agama itu mencemooh. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus membela diri dengan menceritakan perumpamaan ini untuk memperlihatkan sikap Allah yang menerima orang-orang buangan sebagaimana adanya. Tema cerita ini adalah tentang hubungan vertikal antara Allah dan manusia. Implikasinya adalah hubungan horizontal antar manusia dalam arti komunal maupun individual. Kini dengan siapakah kita menyamakan diri? Apakah dengan si bungsu, si sulung, atau si bapak? Sebenarnya kita tidak bisa menyamakan diri hanya dengan salah seorang di antara mereka, tetapi dengan ketiga-tiganya, sebab dalam diri kita terdapat jiwa si bungsu, si sulung, dan si bapak. Jiwa si bungsu. Mungkin secara fisik kita tidak pernah meninggalkan para kekasih kita, tetapi mungkin kita pernah mencuekkan, mengkhianati, atau menyakiti hati mereka. Mungkin terbesit keinginan untuk minta maaf kepada mereka. Namun ternyata sampai hari ini kita belum minta maaf. Lagi pula, jika kita bertobat, apakah kita menindaklanjuti pertobatan ini dalam kenyataan? Apakah pertobatan ini hanya pemanis mulut saja?
Jiwa si sulung. Kita mudah merasa diri lebih benar dan lebih suci. Akibatnya kita cenderung bersikap, si A tidak layak ikut perjamuan kudus, si B tidak berhak menerima pemberkatan nikah, si C tidak pantas menjadi penatua, si D tidak patut. Jiwa si bapak. Sekeras-kerasnya hati kita, namun sebenarnya dalam hati kita terdapat titik lembut yang membisikkan kita untuk bermurah hati. Akan tetapi bisikan itu tertelan hiruk-pikuk diri kita. Perumpamaan ini merupakan panggilan kepada setiap orang untuk menjadi si bapak yang mengampuni tanpa prasyarat, memulihkan hubungan dan menjadi sehati dengan mereka. Lukisan Rembrandt ini menggambarkan sulitnya proses menjadi sehati, baik si bungsu, si sulung maupun si bapak harus berkorban perasaan untuk menjadi sehati. Proses menjadi sehati bisa alot dan lamban. Sejak awal cerita hubungan ketiga orang ini sudah rusak. Apakah pada akhirnya hubungan mereka pulih? Apakah mereka akhirnya bersehati? Yesus tidak memberi akhir cerita. Mengapa? Oleh karena kisah ini adalah kisah hidup kita sendiri. Kitalah yang harus menentukan sendiri bagaimana maunya kita menyelesaikan kisah ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan ini sehingga kami bisa banyak belajar untuk sehati dan sepikir di dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku.